Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Citra Ramadan dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah akuntansi. Yang pertama, sejarah akuntansi dunia. Pada tahun 1494, Luca Pacioli mempublikasikan buku yang berjudul Summa ad Arithmetica Geometrica Protioni et Proportionalia. Dalam buku tersebut terdapat subjudul Tracus de Computis et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Seiring berjalannya waktu, akuntansi mulai diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri. Setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional, dengan standar dan praktek nasional yang melekat erat dengan hukum dan aturan profesional. Dari sistem ini, pembukuan dan laporan keuangan dapat tersusun secara sistematis dan terpadu, karena dapat menggambarkan laba, rugi, kekayaan, serta hak milik perusahaan. Selanjutnya, sistem akuntansi diberi nama sesuai dengan nama orang yang mengembangkannya, atau dari nama negara masing-masing saat ini. Sistem akuntansi yang paling banyak digunakan adalah Anglo-Saxon. Ini disebabkan karena Anglo-Saxon dapat mencatat berbagai macam transaksi secara lebih mudah. Lalu ada sejarah akuntansi di Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan di Indonesia menggunakan sistem kontinental atau tata buku yang digagas oleh Luca Pacioli. Meskipun sama-sama berasal dari pembukuan berpasangan, tetapi akuntansi berbeda dengan tata buku. Setelah tahun 1960, akuntansi secara Amerika Anglo-Saxon mulai diperkenalkan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, akhirnya sistem pembukuan di Indonesia pun berganti dari kontinental menjadi Anglo-Saxon. Pada perkembangan berikutnya, akuntansi di Indonesia menerapkan pedoman standar akuntansi keuangan sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi global, peningkatan transparansi laporan keuangan, dan peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Nama saya Nisa Fitrani dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari akuntansi. Secara garis besar, akuntansi itu suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Adapun menurut American Institute of the Certified Public Accountant atau yang bisa diringkas dengan AICPA, yang mendefinisikan akuntansi itu sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan juga peringkasan yang tepat yang dinyatakan dalam bentuk uang, transaksi-transaksi, dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya bersifat keuangan dan penafsiran dari hasil-hasilnya. Kemudian juga adapun pengertian akuntansi menurut American Accounting Association atau yang bisa disebut dengan AAA ini, yang mendefinisikan akuntansi itu sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, mengomunikasikan informasi ekonomi sebagai dasar pertimbangan dan juga pengambilan keputusan para pemakai-pemakainya. Saya Ariana Soni dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengguna informasi akuntansi. Pengguna atau pemakai informasi akuntansi adalah pengguna yang dapat menghasilkan laporan akuntansi yang bermanfaat terutama untuk kebutuhan suatu bisnis. Secara umum, para pemakai informasi akuntansi di masyarakat dapat diklarifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu internal dan eksternal. Pengguna internal merujuk pada orang-orang di organisasi yang memproduksi laporan akuntansi, sedangkan eksternal adalah orang-orang, lembaga, dan entitas di luar batas organisasi yang menggunakan informasi untuk tujuan pengambilan keputusan. Pengguna internal termaksud manajer dan pemilik bisnis, sedangkan pengguna eksternal termaksud investor, kreditor dana, pemasok barang, instansi pemerintah, masyarakat umum, pelanggan, dan karyawan. Pengguna internal menggunakan campuran informasi manajemen dan akuntansi keuangan. Pengguna internal informasi akuntansi yaitu 1. Manajemen,
Pihak pertama pemakai informasi internal adalah manajemen perusahaan. Pihak manajemen dianggap sebagai pemilik perusahaan karena mereka memiliki tanggung jawab atas berbagai kegiatan sehari-hari perusahaan. Kedua, pemilik. Dalam hal ini, pemilik utama perusahaan juga memiliki hak untuk menggunakan informasi akuntansi. Pemilik perusahaan akan menggunakan informasi akuntansi sebagai tools untuk menginvestasikan modal dalam memulai dan juga menjalankan bisnis agar sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Kedua, pemakai eksternal. Dalam hal ini, pemakai informasi eksternal tidak akan terlibat dalam hal pembuatan keputusan perusahaan, namun mereka tertarik pada informasi keuangan perusahaan untuk tujuan pribadinya. Pemakai informasi akuntansi eksternal meliputi 1. Investor. Setiap investor wajib menggunakan informasi akuntansi perusahaan karena nantinya mereka akan menanamkan dananya pada suatu perusahaan. Kedua, kreditor atau pemberi pinjaman. Kreditor atau pemberi pinjaman adalah mereka yang menyediakan sumber dana pilihan untuk suatu perusahaan. Biasanya, para pemberi pinjaman dana akan menyediakan modal hutang kepada perusahaan dan umumnya mereka akan mendapatkan untung berupa bunga. Ketiga, pemasok atau supplier. Pemasok atau supplier adalah para pemakai informasi akuntansi. Kenapa? Karena mereka akan memasok bahan mentah ke suatu perusahaan agar nantinya diolah menjadi produk yang matang. Keempat, pelanggan. Pihak lainnya yang termasuk ke dalam pemakai informasi akuntansi adalah pelanggan atau pembeli. Mereka adalah pendorong utama roda ekonomi suatu perusahaan. Kelima, instansi pemerintah. Instansi pemerintah harus bisa memastikan bahwa pemakai informasi akuntansi perusahaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah guna melindungi kepentingan pihak lain yang berpatokan pada informasi tersebut untuk mengambil suatu kebijakan. Keenam, masyarakat umum. Beberapa masyarakat umum ada yang memiliki ketertarikan tentang informasi akuntansi perusahaan. Mereka adalah para jurnalis, analis, akademis, aktivis, dan juga individu lainnya yang memiliki kepentingan dengan perkembangan ekonomi suatu negara. Ketujuh, para karyawan yang tidak memiliki peran langsung dalam manajemen intinya perusahaan akan dianggap sebagai pemakai informasi akuntansi eksternal. Kedelapan, mitra bisnis. Setiap perusahaan hampir pasti mempunyai rekan bisnis dalam menjalankan badan usahanya. Nah, perusahaan lain akan bisa memutuskan untuk bisa bekerja sama dengan cara melihat informasi akuntansi. Kesembilan, lembaga keuangan. Pihak lembaga keuangan memerlukan informasi akuntansi perusahaan untuk mampu memberikan kredit atau pinjaman dan menilai kelayakan serta menganalisa posisi keuangan perusahaan. 10. Otoritas pajak. Untuk bisa menentukan kredibilitas pajak perusahaan, maka pihak perusahaan harus bisa menyertakan informasi keuangannya. Tujuannya adalah agar mampu melihat histori keuangan yang terlihat pada laporan keuangan perusahaan. Manfaat informasi akuntansi adalah setidaknya ada 5 manfaat informasi akuntansi yang disediakan oleh perusahaan. Manfaat yang pertama adalah menyediakan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut memiliki informasi harta perusahaan, modal, beban hutang, dan informasi laba rugi perusahaan. Manfaat kedua adalah sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Informasi akuntansi akan menyediakan data posisi keuangan manajemen yang bisa dikelola dengan melihat data piutang yang wajib ditagih, hutang yang wajib dibayar, dan hal lainnya agar bisa memaksimalkan keuntungannya.
Manfaat yang ketiga adalah sebagai penambah modal bisnis. Suatu perusahaan pasti akan memerlukan modal dalam menjalankan usahanya. Nah, modal tersebut bisa didapat dari kreditur, dan kreditur memerlukan informasi akuntansi perusahaan untuk melihat performa perusahaan tersebut. Manfaat yang terakhir adalah audit dan pajak. Setiap tahunnya, perusahaan diharuskan untuk menyetor laporan keuangan pada pihak pemerintah. Selanjutnya, penjelasan karakteristik kualitas informasi akuntansi. 1. Relevan, yaitu informasi akuntansi harus mempunyai nilai umpan balik, bisa diprediksi, dan ketetapan waktu. 2. Dapat dipahami, yaitu menyajikan informasi akuntansi yang dapat dengan mudah dimengerti oleh para pengguna informasi. 3. Dapat diuji, yaitu informasi akuntansi harus melalui tahap pengujian untuk mendapat kebenaran informasi yang terjamin. Yang keempat, netral, yaitu informasi akuntansi harus bersifat netral, tidak memihak kepada kepentingan tertentu. 5. Tepat waktu, yaitu informasi akuntansi disajikan harus tepat waktu agar pengambilan keputusan bisa dilaksanakan sesuai pada waktu yang ditetapkan. Yang keenam, dapat dibandingkan, yaitu informasi akuntansi harus bisa dibandingkan dengan laporan yang satu dengan yang lainnya. 7. Lengkap, yaitu informasi akuntansi harus lengkap dan mencakup semua kebutuhan bagi para pemakai informasi akuntansi. Nama saya Alma Sakira Zahra, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang pertama ada prinsip entitas ekonomi atau Economic Entity Principle. Prinsip ini diartikan sebagai konsep kesatuan usaha. Dengan kata lain, akuntansi menganggap bahwa perusahaan merupakan sebuah kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan entitas ekonomi yang lainnya. Dengan begitu, akuntansi memisahkan dan membedakan seluruh pencatatan transaksi, baik kekayaan maupun kewajiban perusahaan dengan pribadi pemilik perusahaan. Ketiga adalah prinsip biaya historis. Prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh dicatat berdasarkan semua biaya yang telah dikeluarkan dalam mendapatkannya. Sehingga apabila terjadi proses tawar-menawar, seperti misalnya sebuah perusahaan hendak membeli bangunan yang terpasang di iklannya seharga 150 juta. Namun setelah melakukan negosiasi, didapat harga 100 juta rupiah. Maka yang dinilai dan dicatat adalah harga yang menjadi kesepakatan bersama. Kemudian yang keempat adalah prinsip satuan moneter. Pada prinsip ini, pencatatan transaksi hanya dinyatakan dalam bentuk mata uang dan tidak melibatkan hal-hal non-kualitatif. Semua pencatatan transaksi hanya terbatas pada sesuatu atau segala yang bisa diukur dinilai dengan satuan uang. Yang kelima ada prinsip kesinambungan usaha. Prinsip ini menganggap bahwa entitas ekonomi atau bisnis akan berjalan secara terus-menerus dan berkesinambungan tanpa adanya pembubaran atau penghentian kecuali ada peristiwa tertentu yang bisa menyanggahnya. Yang keenam adalah prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Laporan keuangan harus memiliki prinsip pengungkapan penuh dalam menyajikan informasi yang informatif serta dimaklumkan sepenuhnya. Apabila terdapat informasi yang tidak bisa disajikan dalam laporan, maka diberi keterangan tambahan informasi. Informasi ini bisa berupa catatan kaki atau lampiran. Yang ketujuh adalah prinsip pengungkapan pendapatan atau revenue recognition principle. Pendapatan timbul akibat kenaikan harta yang diperoleh dari suatu kegiatan usaha, seperti misalnya penjualan, penerimaan bagi hasil, dan yang lainnya. Pendapatan dapat diakui jika ada kepastian mengenai nominal atau jumlah, baik besar maupun kecil, yang dapat diukur secara tepat dengan harta yang
diperoleh dari transaksi penjualan barang atau jasa. Yang kedelapan adalah prinsip mempertemukan atau matching principle. Maksud dari prinsip ini adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang diterima dengan tujuan untuk menentukan besar atau kecilnya laba bersih suatu periode. Contohnya, pendapatan diterima di muka. Prinsip ini sangat bergantung pada penentuan pendapatan. Jika pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan pada biaya juga tidak bisa dilakukan. Yang kesembilan adalah prinsip konsistensi atau consistency principle. Prinsip ini bisa diartikan sebagai prinsip akuntansi dalam laporan keuangan yang digunakan secara konsisten dan tidak berubah-ubah prosedur maupun metodenya. Tujuannya yaitu menghasilkan laporan keuangan yang sebanding dengan laporan pada periode-periode sebelumnya. Tidak ada larangan bagi perusahaan untuk mengganti prinsip akuntansinya. Namun, perusahaan harus tetap menjelaskan alasan dari pergantian tersebut dan apakah alasan tersebut dapat diterima atau tidak. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah prinsip materialitas. Prinsip akuntansi memiliki tujuan untuk menyeragamkan seluruh aturan. Namun, kenyataannya, tidak semua penerapan akuntansi mentaati teori yang ada. Maka tak jarang banyak mengungkapkan informasi yang bersifat material maupun imaterial. Semua diterapkan dengan ranah akuntansi yang berorientasi kepada pengguna laporan keuangan. Nama saya Anissa Febrianti, nomor absen 04 dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan 10 profesi akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Nah, akuntansi ini itu berhubungan dengan pencatatan transaksi keuangan perusahaan seperti utang, perubahan aset maupun modal. Nah, tujuan utama dari akuntansi keuangan ini adalah untuk menyajikan data dari setiap transaksi keuangan selama periode tertentu. Selain itu juga bertugas untuk membuat laporan keuangan dari data-data tersebut. Yang kedua, ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Nah, akuntansi manajemen ini secara khusus untuk membantu pihak internal perusahaan dalam menentukan kebijakan. Nah, akuntansi ini tuh bertugas mencatat setiap transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan perusahaan. Selain itu juga mengurusi masalah pencatatan pajak perusahaan dan auditing atau pemeriksaan secara internal. Yang ketiga ada akuntansi biaya atau cost accounting. Nah, bidang ini itu lebih menekankan pada analisis, perencanaan, pencatatan, serta pengendalian biaya produksi suatu barang. Nah, akuntansi biaya ini tuh biasanya ada di perusahaan-perusahaan industri yang memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, fungsinya itu untuk mengetahui tingkat efisiensi keuangan dalam kegiatan produksi barang di perusahaan tersebut. Yang keempat ada akuntansi pemeriksaan atau auditing accounting. Nah, bidang ini tuh lebih berfokus pada pemeriksaan laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan secara independen tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui kebenaran dari laporan tersebut. Nah, orang yang memeriksa itu disebut auditor. Yang kelima ada akuntansi perpajakan atau tax accounting. Nah, bidang ini tuh lebih ke pencatatan keuangan yang berhubungan langsung dengan pajak. Orang yang mengurusi perpajakan bertanggung jawab untuk menghitung seberapa besar pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Yang keenam itu ada akuntansi anggaran atau budgeting accounting. Nah, bidang ini tuh lebih berfokus pada penyusunan rancangan pengeluaran perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Nah, selain itu juga untuk mengontrol perencanaan keuangan sambil menganalisis. Yang ketujuh ada akuntansi pemerintahan atau government accounting. Nah, bidang ini tuh lebih mempelajari penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Nah, informasi yang disajikan itu berupa data akuntansi dari berbagai aspek pengelolaan administrasi keuangan pemerintah.
8. Akuntansi pendidikan atau education accounting. Akuntansi ini secara khusus lebih memperhatikan di bidang pendidikan. Contohnya itu kegiatan belajar mengajar tentang akuntansi, penelitian tentang akuntansi, penyusunan kurikulum pendidikan, atau hal lain yang berhubungan dengan akuntansi di bidang pendidikan. Misal seperti guru ataupun dosen. Yang kesembilan ada sistem akuntansi atau sistem accounting. Nah, bidang ini tuh berkaitan dengan pembuatan prosedur akuntansi atau alat-alat pendukungnya. Sistem akuntansi ini itu diikuti dengan pengumpulan data serta laporan keuangan. Dan yang terakhir nomor 10 itu ada akuntansi internasional atau international accounting. Nah, seperti pada namanya ini kan di sini akuntansi internasional ya. Berarti itu lebih meliputi masalah yang terjadi dalam transaksi perdagangan internasional. Nah, bidang ini itu biasanya banyak terdapat di perusahaan-perusahaan multinasional. Dan selanjutnya saya akan menyebutkan dan menjelaskan bidang-bidang akuntansi. Yang pertama yaitu ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Bidang akuntansi ini tuh berkaitan dengan pelaporan keuangan perusahaan yang secara khusus memusatkan perhatiannya pada pencatatan transaksi perusahaan secara periodik. Yang kedua yaitu ada akuntansi biaya atau cost accounting. Bidang akuntansi ini memfokuskan kajian pada penetapan dan pengendalian biaya, khususnya biaya produksi suatu barang dan juga biaya distribusinya. Yang ketiga yaitu ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Bidang akuntansi ini menekankan kajiannya pada pengendalian kegiatan perusahaan, memantau arus kas, dan juga menilai alternatif dalam pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu ada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Kegiatan bidang akuntansi ini berkaitan dengan pemeriksaan terhadap laporan yang dihasilkan akuntansi keuangan atau financial accounting dan juga memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan tersebut. Adapun tujuannya yaitu agar informasi akuntansi yang disajikan ini tuh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan yang kelima itu ada akuntansi perpajakan atau tax accounting. Bidang akuntansi ini tuh bertujuan untuk perpajakan. Tetapi bidang akuntansi perpajakan ini terdapat perbedaan pada konsep tentang transaksi, keuangan, metode pengukuran, dan juga cara pelaporan. Nah, konsep-konsep tersebut ditetapkan pada undang-undang dan juga peraturan perpajakan. Nama saya Aulia Safira Sisa, kelas 12 IPA 2, nomor absen 7. Yang keenam ada akuntansi internasional. Bidang akuntansi ini menyangkut transaksi khusus yang berkaitan dengan organisasi perdagangan internasional dan perusahaan-perusahaan multinasional yang lingkup aktivitasnya lebih dari satu negara dan kegiatannya berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor. Yang ketujuh ada akuntansi lembaga nirlaba. Bidang akuntansi ini secara khusus diterapkan pada organisasi-organisasi yang aktivitasnya bukan bertujuan untuk mencari laba. Yang kedelapan ada akuntansi anggaran. Bidang akuntansi ini memfokuskan kajiannya pada perencanaan keuangan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang, analisis dan pengendaliannya. Yang ke-9 ada akuntansi sektor publik. Bidang akuntansi sektor publik kajiannya berkaitan dengan pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat atau keuangan negara serta pertanggungjawabannya. Yang ke-10 ada akuntansi pemerintahan. Bidang akuntansi ini kajiannya berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Yang ke-11 ada sistem akuntansi. Bidang akuntansi ini menitik beratkan kajiannya pada perancangan perangkat pencatatan dan pengolahan data agar laporan keuangan dapat disusun dan disajikan secara cepat, efektif, akurat, dan efisien. Yang terakhir ada sistem informasi akuntansi.
Bidang akuntansi ini bertujuan menyediakan informasi keuangan maupun non-keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan organisasi secara efektif. Selanjutnya adalah etika profesi akuntan. Yang pertama adalah kerahasiaan, yang kedua tanggung jawab profesi, yang ketiga objektivitas, yang keempat standar teknis, yang kelima kompetensi, yang keenam kemandirian, yang ketujuh integritas, dan yang terakhir kepentingan publik.